Tapi lo boleh nggak Radit marah ke anak? Kalau gue nggak dibolehin. Aku juga. Biar gue aja yang marah, kata Ria. Aku tuh sakit hati banget kalau Bang Dika udah marah. Bener, Kenapa ya? kayak Kayak gitu. apa-apaan Pasti yang ya. tadinya marah sama. Jadi gini, aku anakku lagi tidak tidak melakukan rules rumah lah. Aku marah. Terus ada hal-hal yang kayaknya untuk anak-anak tuh kurang sopan lah ke orang tua. Bapaknya marah. Karena aku lagi marah sama ini satu anak ini. Terus dia melawan, bapaknya ikut marah. Nah, aku jadi marahnya nggak ke sini, jadinya ke sini. Jangan marahin dong ya, kayak tenang karena aku nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya bapak udah marah tuh udah kayak auranya udah beda ya. Iya, mencekam banget. Mencekam ya? Mencekamnya satu rumah, jadi kayak gak usah, nggak apa-apa. Udah stop, aku aja. Tapi ada rasa keselnya gitu kayak, karena kalau anak mau bagaimanapun dimarahin sama ibunya, ujung-ujungnya peluk-pelukan lagi kita. Katanya gitu. Iya. Udah ini. Oke, sekarang kita wawancara sama Anissa Aziza. Halo. Akhirnya nyampe juga di sini. Setelah belasan tahun berarti kita ya. Belasan. Kita ketemu awal-awal kita ketemu tahun 2012. Kok lama 14 tahun ya? 2012, iya. 14 tahun ya? Iya. Wow. Aku umur berapa ya waktu itu? Berapa lo umur lo? Umur 2012. Ya masih 20-an sih. Pas, setahun sebelum. Berarti 18, Cing. Karena aku pacaran sama Bang Dika 2013, pas usia 19 tahun. Set, masih. Iya, 18 tahun. Lo masih malu, ngomong-ngomong orang aja malu. Malu lo, Anis. Iya, kok tahu sih? Iya sih, aku. Cing, tahu banget. Iya. Dari dulu ya, Cing? Dari dulu. Makanya gue kalau lihat, lo perubahannya cukup drastis. Anjay. Tapi ini itu berkat Bang Dika sih. Bang Dika tuh kayak ngebuka semua kekhawatiran dan ketakutanku. Kayak misalnya sebenarnya aku diundang sama Cing Abdel tuh tahun lalu. Iya, udah lama. Udah lama ya? Iya. Siapa tuh yang balas? Lama banget. Iya, emang itu ada. Udah lama banget. Iya, terus aku tuh bener-bener kayak pas aku bilang sama Bang Dika, Bang, Cing Abdel ngajakin aku podcast, aku ngomong apa? Itu aja masih gitu tahun lalu. Terus akhirnya ada di sini lagi deh. Sekarang men-challenge. Memang lo agak kurang suka ngobrol kayaknya. Tapi gue sih lebih sering ngobrol sama emak lo sih sebenarnya. Iya, kenapa ya? Mungkin karena umur nggak beda jauh kali ya. Sebaya. Gak juga sih, Ci. Iya. Jadi kita memang ketemunya udah cukup lama, 14 tahun yang lalu. Betul. Nih yang gue ingat ya, omongan. Ini dia lagi galau-galaunya nih. Ini udah gue ceritain ke Radit juga. Jadi gue nggak tahu, gue udah kenal dia terus kenal Radit, tapi gue nggak tahu kalau mereka sedang berpacaran. Oke. Oh gitu. Iya. Gue tuh nggak tahu kalau. Takut mau ngomong apa sih? Hah? Mau ngomong apa? Ya ntar ya kalau ini ya. Gitu. Kalau bahaya jangan diedit. Jadi gue nggak tahu tuh kalau lo sedang berpacaran sampai satu saat Suca. Iya. Suca sampai satu saat Suca. Terus ada yang ngomong, si Radit lagi nungguin pacarnya tuh gitu. Ada yang ngomong nih pemain-pemain. Lah Radit, gue bilang gitu. Emang pacarnya siapa? Gue bilang gitu. Pacarnya lo. Habis itu baru kita saling tahu bahwa gue bekerja sama Radit. Lo juga tahu gitu. Nah, Anissa dalam masa galau-galaunya nih sama emaknya datang. Gue inget banget. Galau gimana sih, Cing? Mau sih takut. Cing, itu abang serius gak sih? Iya.
itu tahun ya nggak tahu ya lagi masa apa ya. Pokoknya dia berdua nih sama emaknya ngomong kayak begitu ke gue bilang, lah gue kayak yang dituakan. Itu di mana ya? Itu di Sarinembah. Udah di lokasi syuting kita kan? Udah di lokasi syuting. Pokoknya lagi syuting scene masjid kalau nggak salah deh. Kayak gitu. Nah lu berdua kan gue sering, kan gue emang sering bertemu dengan emak-emak pengantar anaknya. Betul. Cing gitu. Itu sangat kalau di lokasi itu sangat apa ya? Khususnya mama. Seru. Gitu. Coba tolong dicari tahu. Gue ngomong ke Radit. Ngomong apa? Langsung pas lagi sucanya. Dit, lo ditanya sama emaknya Anissa. Lo tuh serius apa enggak sih? Gitu. Oh gitu? Iya. Bang Dika nggak pernah ngomong loh. Tapi itu udah pacaran ya? Udah. Udah, orang udah sering jemput-jemput. Pernah nggak jemput? Pernah. Ke lokasi, iya. Main di lokasi gitu. Tapi di mobil tapi aja. Di mobil. Benar. Iya. Tapi dulu emang dulu tuh aku tipe yang gak terlalu ngobrol, tapi habis itu energiku aku simpan lagi untuk istirahat gitu loh tipenya. Tapi kalau ngobrol bisa juga kok, bisa nggak? Iya. Apalagi kalau jajan. Lah, jajan soto. Gue jadi bingung kalau lo pacaran sama Radit nggak ngobrol kali. Ngobrol malah. Oke. Tapi Bang Dika itu yang awal-awal tuh aku tuh jujur agak kaget waktu pas pacaran sama Bang Dika karena kan secara usia kan agak terpautnya lumayan jauh pada saat itu. Dan Bang Dika tuh pasangan pertama yang menurut aku yang dewasa banget gitu loh untuk usiaku pada saat itu ya. Jadi obrolannya memang beda sama teman-teman. Kayak misalnya bisa nih tiba-tiba kita lagi pacaran, lagi di mobil. Dia nyetir? Nyetir. Dulu mah, ayo aku jemput Gia. Mantep deh. Radit ya. Iya, terus nyetir segala macam, terus tiba-tiba emang anak 19 tahun dan waktu itu Bang Dika usia berapa ya? Masih 20-an lah. Lalu dia bisa tiba-tiba ngomongin politik sama aku. Oke. Jadi kayak ngelihat foto siapa, menurut kamu gimana nih? Bla 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 kayak iya Kak, dia masih Kak, gitu. Manggilnya Kak masih? Masih, itu suka, jangan Kakak, oh iya. Bang. Radit. Dulu gitu. Iya. Gua kan kemarin baru lewat nih fotonya Radit sama quotes. Entah itu quotesnya Radit atau orang nempel-nempelin aja. Oke. Yang tersisa dalam rumah tangga itu hanya ngobrol. Jadi lo cari pasangan yang enak diajak ngobrol. Iya, Mbak. Emang lo selalu ngobrol? Nah, kita berdua dari zaman pacaran tuh semua diobrolin sih. Tanpa kita sadari ya. Dari awal pacaran tuh obrolannya tuh makin tahun tuh makin tumbuh. Kayak misalnya mungkin kalau awal-awal pacaran ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan kita tuh biasanya ngapain sih, sukanya apa, hobinya apa. Makin kesini ngomongin soal kerjaan gimana. Makin kesini lagi sebelum menikah kita ngomongin soal tabungan. Makanya pas aku awal nikah itu di breakdown semua. Kamu tuh cara menabung tuh bagaimana, dan itu dibenerin sama Bang Dika semua. Cara gimana memanage investasi, uang gitu. Iya, gimana cara kita taruh uang untuk emergency, hitung-hitungannya di breakdown semua. Habis itu ngomongin soal kita berumah tangga maunya kayak gimana, kalau ada masalah mau gimana. Jadi semua tuh kita omongin. Bahkan kalau sekarang, makanya pas nikah tuh sebenarnya kita berdua tuh nggak ada kaget gitu loh, kayak kita udah nikah gitu. Jadi kayak pas udah sah, udah nih gini doang. Karena semua udah kita obrolin. Jadi sisa pernikahan, maksudnya selama kita menikah kita tuh menikmati hal-hal yang Cing, yang ada aja, kayak misalnya seremeh kita tuh tadi habis ngapain sih, kerjaannya gimana. Jadi kayak yang lebih santai, yang nggak terlalu berat. Mungkin sekarang tantangannya lebih ke ngomongin soal anak. Iya. Tapi selalu ada setiap hari sesi ngobrol tuh pasti ada. Ada setiap malam habis pulang kerja. Jadi kayak karena kan kalau pagi nih kita sama-sama sarapan, abang udah mulai kerja, aku mungkin olahraga, kayak tadi pagi kita ketemu. Iya, aneh banget. Mau sebelum podcast, ya kita udah ketemu duluan, mau podcast di situ kan. Iya, nggak kaget jadinya. Iya.
Terus biasanya kita lebih sering malam setelah kerja kita pasti ngobrol sih sebelum tidur. Atau kalau misalnya Bang Dika kelar kerjanya lebih cepat, abang tuh selalu meluangkan waktu buat kayak, yuk kita makan kemana di deket rumah yang enak. Berdua. Kayak misalnya kita lagi suka banget ayam goreng di daerah Cipete, kita suka meluangkan waktu untuk itu. Jadi apa yang Bang Dika tulis sih berdasarkan pengalaman yang setelah bertahun-tahun kita alamin ya. Iya. Kan dia nggak demen sama anak kecil tadinya. Itu dia. Nah itu gimana? Awalnya kita nggak mau, jangan punya anak ya gitu. Enggak. Nah aku tuh sejujurnya dulu itu aku nggak punya ekspektasi sama Bang Dika. Jadi kayak aku bisa melihat kayaknya Bang Dika nggak terlalu suka ya sama anak-anak. Iya. Jadi kita tuh kalau ngomong waktu belum nikah ya, aku kalau mau punya anak aku mau gini. Jadi bukan kita, paham nggak sih? Iya, Karena iya. aku pacaran sama Bang Dika tidak punya ekspektasi. Jadi kayak jalanin aja, happy aja. Mau serius apa enggak tuh kayak ya udah deh gimana nanti gitu loh. Ada itunya gitu loh. Terus makin kesini karena dari ngobrol itulah aku tuh kayaknya suka deh kalau misalnya punya 2 anak gitu loh. Habis itu Bang Dika pengennya 1 anak ketemunya di aku pengennya 3, Bang Dika pengennya 1, kita ketemunya di 2. Tapi ya itu semua tuh diomongin. Jauh sebelum menikah? Waktu sebelum menikah atau pas sudah menikah? Setelah menikah. Iya. Karena Radit belum tahu rasanya gimana punya anak. Iya. Begitu udah punya anak dia baru ngerasain rasa yang baru kan. Beda banget. Sama kita juga kan nggak pernah ngerasain gimana sih rasa sayang sama anak tuh sebelum ada anaknya ya. Betul. Aku aja awal-awal tuh pas punya anak tuh kan terbilang masih muda ya. Iya. Umur 24-25an gitu. Di saat teman-temanku tuh lingkungannya belum banyak yang menikah. Jadi kita tuh untuk bisa sharing. Kalau sekarang kan banyak sekali ya orang-orang yang sudah menikah punya anak, kita bisa tanya apapun gitu loh, atau informasi soal parenting bisa kita dapatkan di banyak tempat. Nah kalau dulu tuh enggak, jadi kayak sejujurnya dulu agak khawatir juga sih, kayak bisa nggak ya aku membesarkan anak ini gitu. Aku takut nih tiba-tiba aku lagi nonton drakor aku lupa ngasih makan anak, kayak ada ketakutan itu. Tapi setelah kecemplung, setelah anaknya ada, memang naluri seorang ayah dan ibu tuh keluar sendiri gitu loh. Berarti lu ngelihat Radit yang baru dong pada saat dia punya anak. Jauh. Itu kayaknya teman-temannya juga ngomong sama aku kayak dia menikah aja. Itu bukan Bang Dika yang sebelumnya. Itu teman-teman sekolahnya tuh kayak bilang, ya Bang Dika tuh berubah banget sih gitu. Aku juga merasa, tapi agak susah ya untuk dideskripsikan bedanya tuh gimana, karena kayak susah sih, Cing. Paham nggak maksudnya? Iya, ngerti. Iya. Lo tapi kalau yang sama Ciki duluan mana sih menikahnya? Aku dulu. Oh iya, berarti lo bisa Ciki. di awal-awal ya? Iya, lumayan paling awal dulu. Makanya nggak kalau dulu tuh ngomongin soal pernikahan gitu tuh nggak bisa sharing terlalu banyak sama orang karena kayak takut nggak relate juga gitu loh. Iya. Begitu deh, gimana tuh Cing? Gimana? Iya. Aduh, seru menikah, sih. Kan kita sering denger Radit gak suka sama anak kecil. Ya. Kemudian diralat sama dia. Gue gak suka sama anak kecil, kecuali anak gue. Akhirnya gitu. Tapi kayaknya sekarang dia udah mulai bisa ngerasain apa yang orang tua lain rasakan. Betul. Sehingga ngeliat anak kecil pun udah ada empatinya kali ya. Betul, lebih respect juga, lebih kayak kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin kurang nyaman sama situasi kondisi, lebih ngerti, oh mungkin memang ya kondisinya nggak nyaman buat anak-anak, lebih memahami lah, karena kan kayak semua fase anak pasti dialami sama beberapa orang tua, termasuk kita juga gitu loh. Jadi lebih lebih menerima gitu loh. Terus bahkan sekarang kalau misalnya teman-teman anakku tuh ada acara ulang tahun, Bang Dika tuh udah mulai, Bang Dika kan bukan tipe orang yang bergaul banget kan, Cing? Tapi udah mulai kayak, ulang tahun siapa? Oh yaudah deh, ntar aku nyusul. Kayak, aku tuh sampai kayak ke teman-teman, suami aku mau nyusul. Terus teman-teman aku kayak, hah ngapain? Saking jarang gitu loh, kayak, kenapa mau ini? Iya nggak tahu, pengen join aja gitu. Sekarang tuh malah
pokoknya setelah ada anak jiwa kebapaannya kebapaannya muncul. Iya. Jadi untuk bapak-bapak di luar sana yang ini mungkin belum aja ya. Iya. Yang mungkin khawatir ngerasa Iya. belum. Ini harus gue tanya ini. Apa? Waktu lo lamaran kan pakai palang pintu. Makasih ya udah bantuin. Ini kan Betawi bukan, Ya, tapi kok pakai palang pintu? iya. Terus yang dipilih kenapa Irfan Hakim dan gue? Iya, jadi Gue ya. kaget, gue kok ngapain gue gitu. Nah, jadi waktu pas acara lamaran pernikahan aku dan Bang Dika, itu tuh memang adatnya tuh ada semi-semi Bataknya. Oke. Tapi gak tahu kenapa aku sama Bang Dika tuh ngerasa ada hubungan yang spesial antara Cing Abdel sama Kak Irfan. Oke. Pada kayak aduh kayak Emang gue pernah ada banyak hubungan sih. maksudnya paham gak sih kayak banyak memori yang kayak Iya. aku tuh memang kadang suka nanya juga sih, cuma aku agak lupa ya kalau di tahun ini ditanya ya. Cuma pada saat itu tuh kayak aku banyak nanya juga sih sama Cing Abdel pas Cing Abdel tadi ngingetin. Jadi kayaknya pengen ngelibatin orang-orang yang cukup terikat sama kita untuk Oke. ada di acara itu, begitu. Iya. Kenapa Cing? Keberatan? Bukan. Gua agak kaget. Irfan yang lebih kaget. Oh gitu. Irfan yang Oh, lebih gitu. kaget. Ya akhirnya kita janjian bikin Kayaknya pantun. waktu itu juga itu deh, lagi ada program apa sama Kak Irfan, Bang Dika, ya kan? Kayaknya Iya, lagi lumayan deket juga tuh pada saat itu. Lagi sering apa ya, berinteraksi juga. Dan pantesan. iya, dan kita juga ngerasa ini sih. Kita happy loh, Cing. Makasih ya. Kita juga happy lah. Mamaku dan mertua Tapi aku agak juga kaget bilang, aja kok ada palang pintunya Iya. gitu. Jadi adatnya itu pada datang bawa rombongan, terus dihadang, terus saling berbalas pantun. Karena mungkin Bang Dika kan tipe yang apa ya, suka sama acara tapi yang santai dan bikin relax. Tapi kan masalahnya Bang Dika ada di dalam acara gitu loh. Iya. Mungkin kayaknya kalau misalnya sama orang-orang yang kita lagi merasa terikat ada di sini yang sesuai sama ininya Bang Dika, kayaknya akan lebih ini ya, lebih cair ya Lebih suasananya. cair, Tapi emang jadinya cair banget. Iya. Jadinya Alhamdulillah. seru. Iya. Makasih, makasih Kak Irfan. Sekarang anak lo ada yang tua, Alinia. Panggilannya Alea. Panggilannya Alea. Kalau si Bontot, Aksara, usia 5 tahun. panggilannya Aksa. Aca. Usianya 5 tahun. Mereka Betul. milih sekolah aja gue tahu ini. Kenapa? Milih sekolah nih ceritanya Radit milih sekolah, datang ke Iya. beberapa tempat. Dia Bener. memang orang yang selalu membreakdown segala masalah ya. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh cari sekolah aja tuh dari zaman Alea tuh masih usia 3 bulan dalam kandungan. Bang Dika itu, Cing. Kita masih mau nyari duit, dia udah nyari sekolah anak. Duitnya udah ada sih emang. Enak jadinya. Nyari sekolah udah umur 3 tahun, 3 bulan. 3 bulan di kandungan. Dia udah nyari sekolah. Udah. Jadi kayak sebenarnya hal apapun ya, bukan cuma sekolah. Bang Dika tuh tipe orang yang punya kayaknya kalau orang 1-2 langkah dia tuh 3, 4, 5. Jadi punya udah 3, 4, 5 langkah, ada optionnya lagi. Kalau sampai tidak sesuai sama yang kita harapkan, udah punya plan ABC-nya gitu loh. Iya. Emang orangnya planning aja sih. Jadi pas kemarin cari sekolah, akhirnya karena kan kalau nyari sekolah tuh panjang, kita harus nyari pet ujungnya kemana supaya antara TK, SD, SMP tuh cocok sama ujung yang kita mau. Udah ada nih ujungnya Alia, udah ada di gambaran lo sama Radit sebagai orang tua. Ada, tapi kan kita tuh sebagai orang tuh cuma kayak ngasih jalan. Cuma kita bikin pet dulu nih. Iya. Tapi kan kita masih ngelihat anaknya juga nih, Iya. sebenarnya arahnya kemana. Jadi follow the way juga sih. Tapi udah ada. Semuanya udah ada. Petnya udah ada, uangnya udah. juga ada. Amin ya. Radit kan udah bisa pensiun katanya udah. Udah. Udah financial freedom. Freedom, iya. Kan gue pernah ke rumah lo nih. Terus? Lagi zaman-zaman COVID. Oke. Syuting apa sama Radit ya. Terus
ngomongin lagi COVID tuh saham-saham pada turun yang segala macam. Oke. Radit kasih tahu. Nih bang, tapi jangan kasih tahu ya. Ini gue ruginya aja sekarang segini. Anjir, ruginya aja segitu. Bilang kak, banyak banget. Duit laki lo. Bang Dika itu Cing, orangnya tuh karena pandai menabung dari zaman muda. Iya. Nah, Bajunya aja tuh bisa yang dipakai itu bolong udah berapa tahun. Saking hemat. Jadi kayak ya dikit-dikit lama-lama jadi ini kali ya. iya. Tapi sekarang dia, lo mengatur cara dia berpakaian nggak? Ya iya dong, udah nikah sama aku. Maksudnya aku tuh suka banget apa ya? Ngedadanin. Ngedandanin tuh dari dulu. Ngedandan tuh aku dari dulu suka. Ah. Apalagi abis itu punya suami, setiap liburan walaupun dia protes, nggak apa-apa. Kalau aku pakai coklat dia pakai coklat, aku pakai biru dia pakai biru, biarin. Tapi akhirnya sekarang dia kayak ya udahlah aku pakai apa aja terserah, udah kayak gitu. Apalagi ada anak-anak. Jadi kayak kalau hari-hari ya udahlah terserah mau yang nyaman atau apa, mau pakai kaos yang itu aja terserah, tapi pas liburan aku dandanin. Cuma kadang kalau misalnya aku nih dandan lagi rapih, tiba-tiba ada tamu lagi main aja gitu, terus aku melihat ini bolong Cing. Bolongnya tuh bukan ngumpet tapi kelihatan di sini. Terus istrinya lagi dandan rapih, tapi kan kayak orang kalau nggak tahu, ih gila istrinya nggak ngurusin banget. Padahal kan itu kesukaannya Bang Dika gitu loh. Yeah. Jadi akhirnya yang aku lakukan adalah aku diam-diam kayak aku buang. Terus kayak mana ya baju aku yang ini udah nggak ada. Itu masih ada baju-baju. Jadi abang tuh juga tipenya Ngambil warnanya yang atas. sama, ngambilnya yang atas. Udah. Iya benar. Terus pertanyaannya kayak kenapa sih selalu pakai yang itu? Maksudnya kan ada yang lain. Ya itu adem banget. Nyaman ya. Padahal bahannya kan sama. Sama. Apa karena ventilasi itu? Nah mungkin. Ya. Tapi sih kayaknya lebih karena permasalahan lebih gampang ngambil yang atas aja. Cing Abdel gimana? Sama bini gue sekarang jadi di ini. Di roll. Di roll. Oh, it's a good idea. Ngambil atas. It's a good idea. Sekarang istri gue lagi senang-senangnya karena gue lagi mau aja didandanin. Jadi dia punya keleluasaan memilih model, nggak cuma kaos. Ini keren juga nih. Ini baru dibeli dia kan senang yang online. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Ini gayanya apa Cing? Ini gaya apa ya? Oh biasanya juga nanya gaya ke itu. Kayak Indra Jegel. Kayak Indra Jegel. Iya. Aku tanya ya iya sih. Gaya apa ya? Pokoknya dia sekarang tuh beli justru yang celana 190.000. Gitu. Sekarang tuh lokal bagus-bagus loh. Iya. Keren-keren loh. Ini baru dibeliin. Ini umur-umur gue ngapain pakai warna gini? Tapi dibeliin. Jujur beberapa tahun yang lalu aku tidak akan pernah melihat Cing Abdel pakai warna ini. Tapi keren Cing. Ini warna nih dikasih ini set. Dari berapa jadi 360.000 masa? Emang yang namanya ibu-ibu itu kalau misalnya nyari gaya itu nomor 1. Tapi diskon juga nomor 1 Cing. Sama lah. Oh gitu. Iya harus kayak gitu, harus pinter-pinter. Orang mana tahu tuh diskon. Iya, ini sayang nih. Tapi bagus banget. 360.000 sayang, ntar besok udah belum tentu. Ya itu alasan aku. Masih beli pakai kaos kaki yang ada gini-giniannya mah kagak. Iya. Tapi keren loh Cing. Maka aku tadi juga ketemu Cing Abdel pas di ini juga kayak ih beda banget nih. Anjay. Gitu. Kayak Cing Abdel beberapa tahun yang lalu tuh ini malah cakep. Anjay. Dulu mah bawa bapak doang ya. Iya. Sama gue lihat juga perubahan yang luar biasa dari Anissa Aziza. Gue begitu ngeliat kalau ngelihat Instagram lo, terus lo yang bikin video, yang pakai transisi, yang ini, kok dia mau ya? Iya ya. Kayaknya nggak mungkin kayak Anissa yang dulu mau begitu gitu. Kenapa coba? Nggak tahu kenapa. Itu Bang Dika juga. Jadi zaman-zaman dulu tuh kehidupan aku kan berawal dari model dulu. Dari model, abis itu, aku tuh tipe yang pemalu tapi pengen nyoba yang baru. Kebayang nggak sih? Jadi kayak di dalam iniku tuh kayak, pengen apa lagi ya gitu. Akhirnya berubah, mulailah syuting iklan dulu tuh aku. Dari syuting iklan, ngerjain itu terus selama beberapa tahun. Apalagi ya pengen sesuatu yang baru. Mulailah berambah ke sinetron, masuklah Cinemark waktu itu kan.
Dari sinetron terus aja di lokasi yang sama, cerita segala macem, walaupun ganti sinetron segala macem, tapi kayak apalagi yang baru, terus aku ngeluh lah ke Bang Dika, karena aku ngerasa kayak, kok aku masih di stagnan gitu ya? Iya, kayak apalagi yang bisa aku kerjain gitu loh. Waktu itu aku sempat nyoba ini juga, my dream job itu aku tuh sebenarnya kayak semacam news anchor gitu. Oke. Tapi akhirnya aku malah dapet jadi pembawa berita gosip. Tapi ternyata aku fun di situ, tapi ada rasa cukupnya. Ah cukup nih, aku udah pernah ngerasain. Habis itu gatel lagi kayak pengen apa ya, pengen apa. Akhirnya Bang Dika tuh waktu itu bilang, waktu zaman pacaran masih kita syuting bareng. Bang Dika bilang, coba deh kamu bikin YouTube, kamu bikin vlog. Siapa gue bikin vlog, siapa yang mau nonton? Oh bukan masalah siapa yang nonton, siapa kamu, tapi kamu coba sesuatu yang baru. Kamu coba beli laptop, kamu ngedit sendiri. Kamu dapat skill, kamu nyobain skill baru, kamu ngomong depan kamera sendiri. Nggak harus dilihat sama siapa-siapa, kan kamu nyari sesuatu yang baru. Oke deh gitu. Beli laptop waktu itu. Mahal. Terus habis itu Bang Dika ngajarin. Emang dasar nggak gampang nyerep ya. Aku ngerasa Bang Dika kayak ngomong sendiri gitu kayak, aduh aku nggak ngerti sayang kamu ngomong apa, karena jujur untuk ngedit di laptop susah betul. Iya. Susah kan guys? Iya. Jadi aku akhirnya nyari di YouTube cara cut video segala macam sampai akhirnya aku bisa bikin cloning sendiri. Nah aku ternyata suka ngedit, aku suka ngomong sendiri, udah mulai suka, udah dapet niche-nya di mana, sampai akhirnya memang kalau kata Bang Dika, kita tuh nggak usah bikin sesuatu yang oh ini nih duitnya banyak tuh di situ, nggak usah. Kita tuh harus bikin sesuatu yang kita suka. Yang kita suka, misalnya kalau itu sesuatu yang keluar dari hati, orang tuh ngelihatnya akan enak dan yang ditonton juga akan lebih lebih oke lah gitu loh. Sampai akhirnya ada satu video aku besar ditonton sama salah satu brand mie dari Korea. Dapatlah aku brand, ngebuka jalan. Dari YouTube, aku tuh sebenarnya sempat itu food vlogger. Abis itu ke-cut gara-gara aku hamil, break dulu. Abis itu aku merambahlah ke Instagram. Jadi kayak transisinya agak lumayan ini. Dan itu semua Bang Dika yang kayak enggak kamu harus coba. Aku tuh beberapa kali dari beberapa tahun lalu untuk dikasih kerjaan untuk ngomong di atas panggung, itu nggak pernah aku ambil. Pas aku baru jujur sama Bang Dika, iya sama 3 tahun kemarin aku diundang buat jadi pembicara di atas panggung, aku nggak pernah ambil. Wah aku diceramahin, akhirnya aku coba, ternyata aku suka. Termasuk yang Cing Abdel, aku tuh kayak sayang aku nggak bisa ngomong gimana ya. Nggak, kamu harus coba bla. Akhirnya kayak aku coba bikin podcast sendiri, oh ternyata aku suka ngobrol. Jadi kayak aku berterima kasih sama suami aku karena itu ngebuka diri aku yang lain gitu loh. Lo pacaran sama Radit kayak masuk sekolah pengembangan diri ya? Iya, jujur iya lagi. Jujur iya, bener termotivasi juga. Akhirnya. Iya, tapi suka sih aku, dia nggak pelit ilmu. Sama siapapun. Sama siapapun, betul. Iya, selalu mau. Dia nggak ngajarin kalau nggak minta diajar. Kalau orang itu nggak minta diajarin. Jadi nggak so tahu gitu. Betul. Nggak tiba-tiba ngedimbrung harus ini, enggak. Iya. Kalau lagi ngobrol ya, kalau memang dimintain pendapatnya baru dia buka dengan banyak pertimbangan. Insya Allah. Sekarang jadi masuki usia pernikahan ke lo lupa 9, agak kurang kalau ditanya-tanya angka ya. Yeay. Dari pertama gue tanyain umur rumahnya kagak tahu. Tanya suami aku dulu, Cing. Hafal nggak dia? Dia pasti nggak dia pasti nggak. Aku baru tahun ini aja nggak hafal, biasanya hafal. Kayaknya aku 8 tahun. 8 tahun. Ada yang bener nggak, Nay? Dicek lagi, Nay, bener 8 nggak? tahun kan? 8 apa 9, Nay? 2018. 8 tahun. Bener kan? Masuk tahun ke Alhamdulillah, tebak-tebakanku benar. Iya. Ada perubahan nggak sih di pola hubungan sama ada perubahan atau memang harus dirubah pola hubungannya sebelum punya anak, setelah punya anak, usia pernikahan 2 tahun, usia pernikahan 8 tahun, menurut lo
Memang harus ada yang berubah nggak sih kita sebagai suami istri? Bukan berubah ya, tapi lebih harus upgrade aja sih. Upgrade ya? Karena kan setiap fase anak-anak itu kan beda-beda ya. Iya. Mungkin waktu pas masa-masa toddler, kita tuh masih kaget-kaget dengan dia cara makan segala macem. Terus dia kalau misalnya berantem sama anak-anak saling berantem, kita harus gimana, komunikasinya gimana, rebutan kalau misalnya ada rebutan barang sesuatu kan kita sebagai orang tua juga harus kompak. Ini gimana nih cara menyelesaikannya. Nah jadi kayak ya harus lebih banyak belajar aja sih kita sebagai orang tua. Makanya kalau perubahannya sekarang mungkin lebih banyak baca buku-buku parenting. Karena emang butuh untuk upgrade. Emang kepake ya? Gue nggak baca sama sekali parenting karena Cing Abdel mungkin udah terjun langsung dan udah banyak yang atau gue belum zamannya kali ya waktu itu kayaknya buku parenting nggak perlu dah. Sebenarnya ada perlunya juga gitu. Ada banyak hal yang sebenarnya kita tuh nggak ngeh gitu loh. Oke. Kayak misalnya aku lagi baca soal ini. Ada satu buku yang aku baca soal pertanyaan-pertanyaan anak gitu loh. Yang kayak Alia tuh pernah mempertanyakan sesuatu yang menurut aku agak sensitif, terus aku tuh bingung jawabnya. Nah di situ tuh ada bukunya untuk gimana cara untuk menjawab anak-anak yang sangat kritis dengan keadaan. Itu cukup membantu. Terus Bang Dika juga lagi baca soal gimana anak itu di masa depan dia tuh lebih bisa independen secara memilih sesuatu. Kadang kan kalau misalnya, ini koreksi kalau aku salah ya guys ya. Kalau misalnya kita terlalu suapin anak kan takutnya nanti di masa depan ketika dia harus berdiri sendiri dia jadi bingung gitu loh ya. Harus gimana. Suapin boleh tapi kan ada hal-hal yang harus dia coba pilih sendiri supaya belajar untuk menerima nanti hasilnya tuh positif atau negatif ya gitu loh. Apa namanya mengajarkan anak menerima konsekuensi dari pilihannya gitu. Betul banget. Tapi kalau gue nggak tegaan gue. Oh ada gitunya juga suamiku. Gue nggak tegaan banget gue kalau ini. Iya. Kenapa bapak-bapak selalu begitu ya? Papaku juga, Bang Dika juga. Jadi kayak good cop and bad cop gitu nggak sih? Iya, maksud gue selama gue masih bisa, gue kasih aja sih. Lo nggak usah usaha dah gitu. Nggak bisa deh Karya, tolong. Udah coba kita undang Karya. Iya, nggak usah deh, nggak usah dibikin biar lo ngerasain ya, kayak gitu. Lo gimana berusaha? Nggak, gue sebagai bapak kalau gue bisa kasih, gue kasih aja tambahin. Benar. Bang Dika juga ada gitunya ada sih, gitunya ada juga, gitunya. Ya? Jadi kayak kalau misalnya kita udah sepakat nih sayang, misalnya aku tuh jarang banget ngasih anak makanan manis. Oke. Kalaupun iya itu pun hari Minggu aja. Jadi kayak misalnya kalau dia mau makan apa ya makan cemilan manis itu tuh bener-bener spesial banget buat anak aku. Oke. Nah tiba-tiba di usia-usia yang anak udah pinter ngomong, nice try ini dia. Ke aku, gak mempan. Maaf sayang, itu kan waktunya hari Minggu kalau untuk makan manis. Ya oke mah. Udah, aku kira udah kelar. Bapaknya pulang. Pak, aku tuh pengen banget makan ini. Oh gitu sayang. Oh ya, boleh sayang. Terus kayak, aku boleh sama papa. Jadi kayak, ya gimana sih Pak? Kayak, kok nggak sama sih gitu. Ada gitu-gitunya. Gue termasuk yang banyak tuh. Karena di gue tuh makan mie. Oh mie. Iya, seminggu sekali. Seminggu sekali. Misalnya hari Sabtu ya. Ya. Dimakannya hari Sabtu. Harusnya kan hari Sabtu depan lagi baru bisa makan. Cuman hari Kamis dia udah minta. Oh gitu. Tapi aku hari Sabtu besok enggak deh gitu. Wih, pinter udah mulai. Pinter dia udah mulai mulai mensiasati nih. Gue kasih, emaknya emang nggak kasih. Gue kasih boleh. Ntar hari Sabtu dia minta lagi. Iya, ke orang tua yang berbeda. Iya, dikasih lagi. Ke emaknya. Iya. Kan nggak tahu. Udah pada bokis sama anak sekarang juga. Iya. Tapi ya gimana ya, pengen ngeliat anak tersenyum kan kita senang ya. Iya sih, bener. Apalagi
kadang kan kalau papa-papa tuh udah sibuk kerja Iya. gitu loh. Jadi kayak, aduh kapan lagi nih gitu Iya, loh benar untuk ya. melihat ini Mungkin gitu. secara di alam bawah sadar kita sebagai bapak-bapak itu untuk menembus ketiadaan waktu untuk mereka Sedih kali. banget sih, Mungkin ya. Tapi iya lagi, sedih banget. Iya kan? Jadi Heeh. kayaknya udah jarang ketemu, masa sekali ketemu dia minta kita nggak kasih gitu. Iya sih. Iya Tapi lo benar-benar. boleh nggak Radit marah ke anak? Kalau gue nggak dibolehin. Aku juga. Biar gue aja yang marah kata Ria. Aku tuh sakit hati banget kalau Bang Dika udah marah. Semua benar. Kenapa berarti ya? Kayak gitu. apa-apaan Soalnya yang ya. tadinya marah sama. Jadi gini, aku anakku lagi tidak apa ya, tidak melakukan rules rumah lah. Aku marah. Terus ada hal-hal yang kayaknya untuk anak-anak tuh kurang sopan lah ke orang tua. Bapaknya marah. Karena aku lagi marah sama ini, satu anak ini. Terus dia melawan, bapaknya ikut marah. Nah aku jadi marahnya nggak kesini, jadinya kesini. Jangan marahin dong ya, kayak tenang karena aku nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya bapak udah marah tuh udah kayak auranya udah Beda ya. iya mencekam banget, Mencekam ya? mencekamnya satu rumah, jadi kayak gak usah nggak apa-apa, udah stop, aku aja, tapi ada rasa keselnya gitu kayak. Karena kalau anak mau bagaimanapun dimarahin sama ibunya, ujung-ujungnya peluk-pelukan lagi kita. Katanya gitu. Iya. Jadi sampai ngeser-ngeser artikel atau di Instagram tuh Iya. liatin. Kalau bapak marah, anak akan inget seumur hidup. Gitu. Kalau ibunya yang marah 5 menit kemudian pelukan. Nggak enak adil, nggak adil gitu ya. Masa gue marah dikit seumur hidup. Enggak lah, nggak gitu juga. Cuma kayak mungkin lumayan ngebekas dan kayaknya sosok bapak juga akan jadi apa ya, kayak pelipur laranya anak. Iya. Jadi kalau misalnya udah marahnya ibunya udah marah sama anak, biar anaknya bisa lari ke bapaknya. At least ada tempat aman dulu sementara ketika situasi lagi nggak enak kali ya. Iya. Tapi kan umur-umur segini nih memang lagi cerewet, lagi senang ngobrol. Iya. Terus anak-anak juga sering dapat informasi baru yang begitu dia tahu, kita juga senang dia punya informasi baru. Iya. Nanti umur-umur belasan ya, kalau gue sih ya yang begini. Nanti dia malas ngomong sama kita. Masa sih, Iya, umur berapa, sedih deh. Cing? Ntar belas-belasan, umur 11. SMA ah. No way. Gak kerasa ya, Cing, katanya ya? Iya. Ya, gue bilang, kayak dulu dia cerewet sama gue, sekarang kok agak-agak ini. Tapi hampir semua kayak begitu ternyata. Oke. Untuk anak belasan tahun itu kalau misalnya quality time-nya tuh gimana sama kita sebagai orang tua? Nah, gue juga nggak tahu ya. Tapi yang gue lakuin adalah, kayaknya gue setiap minggu harus jalan berempat dah gitu. Oh, jalan-jalan ke mall, Makan, gitu ya. kayak gitu. Terus kalau gue nih kayak, mungkin sama lo ya. Kalau lagi liburan cuma berempat, si kakak sama si adik ini jadi akrab. Kalau Iya. tidak ada orang lain. Oh iya, aku tuh terjadi sama aku. Iya, kenapa ya? Nah, nggak tahu juga tuh. Jadi begitu liburan, kalau bisa liburan memang berempat. Oke. Nanti kakak sama adik tuh jadi dengan sendirinya tuh akan akrab. Kenapa ya? Padahal Bener. kalau di sini mah berantem melulu gitu. Sama tiba-tiba jadi jadi apa ya, mandiri gitu loh kalau anak aku ya. Iya. Betul. Gitu. Jadi gue ngerasain, kayaknya ada untungnya juga nih liburan gitu. Berarti harus sering liburan, Cing. Semangat. Iya. Yang gue nggak seneng dari liburan adalah pulang liburan kita udah bingung mau liburan kemana lagi, udah mikir lagi. Saking enaknya itu liburan. Seru ya gitu. Iya. Apalagi ya gitu. Jadi pusing lagi nyari uangnya. Bener. Oh sama, suami saya juga. Masa lo masih pusing? Iya, sama aja tetap. Sama aja ya tetap ya. Jadi kayak, aduh pengen sih tapi, iya tunggu, aku kerja dulu katanya. Oke sip, semangat ya. Iya. Tapi aman di Radit mah. Sekarang lagi jalan show-nya kan? Iya, lagi. Show itu stress release dia bilang. Betul. Gue tuh kalau nggak show sebulan 2 bulan aja gue ngerasa ada apa gitu. Ringan. Iya. Banget. Nggak tahu kenapa kayak
apa ya, udah jadi jiwanya dia gitu loh. Kayak kalau kita misalnya mungkin hari-harinya kita tuh uring-uringan kalau misalnya nggak olahraga atau nggak minum kopi. Nah dia tuh minum kopi dan show. Iya. Padahal kan kalau show itu menguras energi. Betul. Tapi itu malah apa ya, merilis ini. Mungkin kegelisahan dia banyak kali ya Cing ya. Iya punya bini lo sih. Apa tuh kira-kira? Aku sampai sekarang belum nonton loh. Yang tahun ini. Yang tahun ini. Jadi aku nggak tahu tuh. Dia cerita apa nih tahun ini? Nah, ada family sih katanya. Karena ada aja tuh yang DM Enggak, aku. judulnya cerita Anehku. Cerita Anehku. Jadi nanti tuh biasanya di akhir show suka itu. Nggak tahu deh, boleh diomongin nggak sih nih? Boleh kan seharusnya ya. Iya. Pokoknya suka ada orang-orang yang dipanggil untuk ke atas panggung untuk ceritain cerita-cerita anehnya gitu. Oh iya. Memang ciri khas show-nya dia kayak gitu kan. Iya. Cing April pernah jadi ini juga kan? Opener. Opener. Karena dia pernah juga jadi opener show gue. Oh iya. Mau lagi Radit. Kenapa? Jarang-jarang mau, gue juga merasa terhormat. Ya mau lah. Radit mau nih akhirnya. Tapi aku nggak usah stand up ya bang, kata dia gitu. Malah stand up dia. Oh iya, kebablasan. Pasti jadi, karena udah nggak tahu ya, aku nggak ngerti. Cuma mungkin yang udah biasa di atas panggung, jadi kalau udah seru ya kelepasan gitu nggak sih? Iya betul. Iya. Pertanyaan. Iya. Gimana sih cara bikin orang ketawa tuh kayak? Gimana cara bikin orang ngelihat video lo di Reels, di YouTube? Sama aja sih caranya, cuman yang satu bikin orang pengen lihat, yang satu bikin orang pengen ketawa, gitu aja cuma perbedaannya. Gitu ya. Suami aku tuh selalu suruh aku, ayo dong kamu stand up. Aku langsung merinding, langsung kayak sakit perut banget ngebayangin ini aja. Ini kan beberapa kali yang lo omongin, tadinya gini, begitu dicoba, enak. Tadinya gini, terus dicoba, enak. Kalau stand up mah udah lain cerita, Cing. Enggak lah. Ngebayangin aku merinding banget, enggak lah. Enggak deh, sorry. Ini lo ngomong banyak, kan tinggal di... Ya kan sama Cing April. Iya, wah kalau stand up lo oke kali. Nggak mau. Nggak mau. Lo ceritain tentang Radit aja orang pasti ketawa. Ya banyak sih. Iya pasti banyak, pasti ketawa. Kalau sama teman-teman aku suka cerita dan orang-orang pasti ketawa. Suami aku tuh, nah gini sayang kalau misalnya di atas panggung, oh beda. Ini teman-teman aku kan vibes-nya enak gitu loh. Oh mungkin kayak cerita sama temen tongkrongan gitu kali ya? Iya, cuma yang bikin, kalau menurut gue ya, yang bikin orang bisa ketawa itu karena jokes kita dimengerti sama orang. Oh relate. Iya dimengerti lah. Kalau misalnya lo sama teman-teman karena teman-teman ngerti lo, ngomong apa aja bisa jadi lucu. Oke. Nah tugas kita sebagai komika tuh bikin orang-orang itu ngerti aja dulu sama kita. Oke. Jadi relatif lebih mudah. Oke. Lo Ciki. Terus Cici. Iya. Cici namanya siapa sih? Rizky Amelia. Iya, Cici. Tapi Cing April tahu nggak? Apa? Dia manajer aku. Nggak tahu. Wih, manajer aku dia. Cici. Sekarang? Dari kapan ya? Dari awal nikah. 8 tahun. Oh. 8 tahun. Iya. Tapi kita itu geng cowawaan. Kalau ketemu nih, lo Ciki ini pada ketawa-tawa kan? Iya. Bercandaan. Iya. Ciki juga orangnya. Iya. Ini ya kayak begitu aja lah. Iya kita sih. tinggal pindahin suasana itu ke penonton. Nah Radit tuh jago teorinya, gimana caranya supaya bisa gitu. Lo diajarin nabung aja bisa, masa diajarin stand up gak bisa? Nah itu beda Cing. Belum dicoba. Nggak bisa. Jadi Pernah aku disuruh coba bikin apa ya? Apa sebutannya Cing? Premis. Iya 5 premis kata dia. Oke. Gimana cara nulisnya? Pokoknya kegelisahan kamu kan, benar? Kegelisahan. Tulis. Aku gelisah soal apa ya waktu itu? Masih ada nggak ya di notes? Terus udah kan? Dibacain lah. Coba latihan. Tapi ini nggak ada apa-apa, cuma main-main doang. Terus Bang Dika gini, bener-bener mukanya serius banget. Oh nggak mau, udah nggak seru, udah kebayang kamunya aja udah kayak gitu. Gimana yang lain? Enggak lah. Thank you.
Coba kegelisahannya adalah lo gelisah atau lo merasa tidak terima saat Radit marah ke anak lo, pasti lucu. Lucu sih. Iya. Tapi mungkin ada, aku tuh mungkin ngomonginnya ada rasa aku harus ngelucunya, itu jadi nggak lucu, Mungkin. kebayang nggak? Itu apa teori dasarnya, jangan try to be funny katanya. Betul. Nah, tapi aku susah untuk menemukan kata-kata gimana supaya itu mengalir, kayak jadi belum lucu. nemu formulanya gitu loh. Ya sekolah di sekolah Radit lah. Radit kan dia ngasih mentor Gitu anak ya? suci. Ya, 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 Gitu ya, ya, ya. bisa mungkin ya. Anissa, terima kasih sudah hadir di sini. Senang banget Thank bisa you. ngobrolnya bisa lama nih. Ternyata ya? Ternyata bisa ngobrol aku, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Ya, makasih ya, Cing Abdul juga Anak-anak sehat. juga sehat, hidup berkah Amin. terus dan olahraga terus. Oh, ya, ntar Ajak kita Radit ketemu. ke Body Fit dong. Mau kan gara-gara Cing Abdel aku lihat nih Cing Abdel olahraga di tempat aku. Ya udah kalau ada Cing Abdel, aku mau tapi bareng Cing Abdel gitu katanya. Ayo pitian Jadi kita. ya. Iya. Makasih ya. Thank you. Salam buat nyokap bokap. Terima kasih. Iya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu.